ada apa sih yang baru gitu? Ya, ini Ada apa sih? Kalau bisa kita sampai harus kumpul serami. Ya gua kan kangen lah jadi kumpulin bareng reuni, tapi sekalian kita mau bahas sesuatu mungkin ya. Boleh. Harus kita bahas gitu. Kenapa Bang Budi? Kayaknya lagi rame nih di TikTok. Yang abis Trabas langsung bilang settingan lapor polisi itu kenapa? Ya bukan Bang Budi juga sih. Ya sebenarnya gue cuma memulainya saja ya guys ya. Memulai untuk bisa membahas ya. Karena gue sendiri juga bikin IG story-nya. Nggak usah sok polos lah ya. Jadi Ada apa gitu? Oke, ini kita mau ngebahas Siapa sih? masalah si siapa ya? Iya, isunya katanya abang ini tiba-tiba ada adalah itu konten kreator yang tiba-tiba pakai thumbnailnya Bang Budi gitu. Tiba-tiba jadiin meta buat di channelnya, buat ngangkat channel ibaratnya gitu. Dan terus dipakai tanpa izin dia ya Bang. Oh ini. Ya, sedemikian. Udah. Iya iya. Sebenarnya gua pertama kali ngeliat itu gua kira channel Budi. Gua kira maksudnya itu editor atau apa udah izin. Oh, ternyata belum izin ya? Belum izin. Awalnya Oh, belum izin. Sampai jutaan loh viewsnya dan AdSense-nya juga banyak loh. Itu harusnya kamu dapat royalti. Karena kalau di undang-undang copyright atau undang-undang hak cipta, kalau lu ngelaporin video seperti ini pakai muka lu nih tanpa izin, itu bisa denda 500 juta. Wow. Nah, itu bisa masuk ke UU ITE, undang-undang hak cipta. Kemarin gue baru lihat kebetulan, karena kan ada yang pakai muka gue juga, tapi ya gue sih nggak mau sampai laporin lah, nggak perlu lah sebenarnya apa-apa masuk ke polisi ya kan. Karena kan kita di YouTube ini namanya internet, itu wajar. Siapa sih yang nggak pernah dikatain di sini ya kan? Vulgar udah pasti pernah dikatain karena game yang nge-lag pasti yang kena vulgar, sampai dikatain, woi, lu enak-enakan pacaran lu. Bukannya benerin gamenya lu dasar monyet apa semua ya kan, dikatain monyet segala ya kan. Tapi ya maksudnya di internet itu orang nggak mungkin semuanya suka sama kita gak sih. Ini kalau dari gua ya pasti kan ada yang nggak suka, pasti juga ada yang pengen naik dengan cara menjatuhkan kita semua. Tapi selama itu masih normal, selama itu nggak rasis, selama itu bukan ancaman atau ancaman apa ya, ancaman kita mau dianiaya atau apa ya, ya kekerasan dan lain-lain, itu wajar gak sih? Maksudnya emang lu mau ngelaporin semua orang yang ngatain kita, nanti yang nonton kita siapa? Ya kan? Betul juga. Iya kan, betul dong kalau dari gua sih gitu. Oke. Berarti kemarin tuh yang masalah thumbnail ya Bang Mujel. Ya, dari tanggapan abang. ya tanggapanku udah mulai dari dulu dari yang pada waktu itu dia yang lagi live streaming, viewer pada nanya, bang ini bang. Jadi kayak semua dari live chat mereka itu kadang kita membaca masuk ke ini juga loh, kayak apa, suatu pikiran juga. Nah, iya itu. jadinya. Jadi kalau ku tengok anak ini kok pakai muka orang gitu kan. Jadi ya Karena kan baru beberapa bulan yang lalu ya bang ya kalau nggak salah ya. iya, itulah langsung ku cetuskan. Pakai muka orang yuk biar trending ya. Nah, aku kira abang collab sama dia bang. Masalah. Iya awalnya Mana aku kira aku iya. aja nggak kenal siapa. Kan channelnya baru bulan kalau nggak salah. Nah makanya dari situ juga ya bukan Bang Budi doang sih yang dipakai mukanya ya. Gue juga ngeliat juga ada banyak gitu kan. Ada Not yang sama satu manajemen sama gue juga. Ada Regi. Ya mungkin kalau Regi udah izin ya karena kemarin udah collab juga. Nah kalau Bang FDW izin nggak sama Bang FDW kemarin? Enggak sih. Nggak izin juga. Nah itu yang sebenarnya. Tapi kan maksudnya dari kita juga, kita kan nggak ada pikiran mau ngelaporin ke polisi kan, ngapain kan? Maksudnya ya, ya udahlah mungkin ya itu cara dia untuk naik pakai muka orang gitu. Ya normal-normal saja gitu kan. Enggak, kita tanya aja ke FDW kira-kira kalau misalkan seandainya ada YouTuber yang kayak gunain muka apa ya kayak FDW gitu buat di kontennya, kira-kira sebenarnya Pilih. Iya. Dan Bang Budi juga nggak nyebut nama loh, nggak nyebut nama siapapun. Tapi yang itu nyebut di akhir. Terus pakai orang lain pinter nyebutnya ya kan?
Ya soalnya gini, apa Bang Budi di mata gue kan dia kan udah jadi gue di situ tuh pernah kan gue di penjelasannya Bang Budi soal kayak gitu. Jadi Bang Budi ini dia ngejelasnya udah jelas kalau karena viewernya kan kalian pernah kan Ji kayak di viewer kalian kayak ada yang komen Bang prank global juga dong Bang gitu. Kan Semua gak sih? gitu ya. Semua YouTuber Free Fire di komen seperti itu gak sih kalau lagi meta, ada konten meta, ya kan? Iya. Pasti kan. Nah, Gue sampai gue nyoba juga. Gue nyoba dan gue ngerasain pasti dikenal tetap. Gue sampai keluar guild, gue sampai pakai akun kedua gue tetap dikenalin. Nah, gini lah lu gini jadi yang Bang Budi bilang di sini, yang Bang Budi apa kayak garis bawahi di sini, dia itu nggak pingin bikin prank global settingan Iya, karena dia tahu iya. sedikit gimana susahnya Iya, prank betul. global. Nah, Betul. makanya dia bilang ke viewernya kayak begitu gitu loh. Jadi dia nggak bilangin ke yang lain kalau mereka itu ngelakuin prank global setnya, tapi dia memperkuat dirinya kalau dia itu nggak mau bikin prank global settingan karena di mata dia emang susah juga gitu loh. Dan terus dia tahu gitu loh kalau emang susah beneran gitu. Jadi dan nggak mau ngebodohin viewernya dengan kata settingan tuh. Kalau prank doang ya nggak ada masalah sama aku, tapi kalau ada kata settingan, nah ini yang agak di permasalahan sedikit gitu loh. Ya kalau dari kita kan maksudnya gitu kita ngomongin settingan, ya semua dari kita, konten kita juga pasti kan settingan. Maksudnya settingan ya kita udah berkonsep di setting dulu di awal gitu kan. Ya tapi kita nggak bohongin viewers kita ngomong nih misalnya kita mau borong ini kita borong. Ya dong. Iya. Ya itu settingan juga termasuknya. Dan ya mas misalnya kayak gua lah, nggak usah jauh-jauh, gua selalu bilang Sultan itu adalah abang gua atau diri gua yang lain, padahal kan itu gua juga, ya itu kan settingan juga termasuknya. Iya kan, ada yang percaya kadang sometimes kan, ya wajar kan, maksudnya kan itu kan semua memang wajar gitu. Ya harusnya nggak apa ya, nggak perlu sampai marah dibilang settingan dong. Ya, Kan kita makanya. ngomongin fakta. Dari makanya nggak dilarang, settingan itu terserah. Clickbait pun nggak dilarang di YouTube gitu loh, termasuk settingan. Jadi nggak ada masalah sama settingannya sama sekali. Cuman maksud gue salah persepsinya dia di sebuah klarifikasinya nih yang salah nih. Dia nyamain skenario sama settingan cuy. Ya, apa Nah, ya itu udah. salah. gitu, Bang. Jadi konsep sama settingan itu sama bagi dia. Beda lah. Ya, Kalau gampangnya gini, kalau berkonsep itu orang udah tahu kalau itu adalah sudah di konsep. Kalau settingan itu orang nggak tahu kalau itu video sebenarnya bohong. Nah, itu dia maksud gue. Jadi Iya, skenario ini itu- gua bugetin aja, gua ngomongnya agak muter-muter. Gua bugetin aja. Iya, Halo, biar lebih Ya Pak, Bang Uji. ya. Ya, jadi sebelum mau ngomong-ngomong gue mau nanya dulu nih kan gue belum sempat nonton klarifikasinya. Iya. Jadi dari kalian semua ini yang menurut kalian salah dari klarifikasi dia itu di bagian apa aja? Apa aja gitu yang salah? Oh, Pengen tahu gitu gue sebelum gue ngomong takut jangan salah. Iya, kemarin itu yang sering muncul di berandaku pakai mukaku itu. Itu satu berarti pakai muka orang. Terus satu lagi. Kalau dari gue ya, kalau gue udah ada nyatat dua sih sebenarnya. Di sini pertama dia itu ngejelasin soal kalau settingan itu adalah skenario. Jadi ya gitu sama. Jadi Jadi ya intinya dia nggak mau mengakui kalau itu settingan dan membenarkan itu settingan gitu ya. ya klarifikasi malah jadi membenarkan diri sendiri gitu. Membenarkan diri sendiri gitu kan. Ya, Kalau kalau lagi nggak? ada terus juga di sini dan gue ada juga lagi dua aspek lagi. Cuman itu kan bagian dari yang gue bilang tadi tuh kayak nah di sini nih konten yang gagal buyah, konten yang gagal itu termasuk settingan karena kita nggak buyah doang. Itu bukan settingan kan, maksudnya kalau itu tuh kayak ya kita mau ngupload yang bagus aja lah gitu, yang nggak bagus ngapain kita upload, bener dong. Kita Oke. kan pengen bikin Contohnya. konten yang bagus. Logikanya nggak ada konten kreator yang bikin kontennya jelek, jadi sebisa mungkin pasti bakal diusahain sekalipun sesusah-susahnya solo versus squad ibaratnya. Ya gini ya, kalian mungkin ya nih gua mau ngomong untuk masalah ini karena gua mungkin yang paling berasa ya. Gua upload konten nggak pernah buyah. Kenapa? Karena gua cupu. Kalian di sini mostly mungkin jago. Gua langsung bilang kayak gini aja. Kenapa gua upload konten gua walaupun gak buyah? Bukan karena gua nggak mau settingan atau apa. Karena gue tahu diri, gue kalau nyari buyah bisa sampai 3 jam.
daripada gua kayak gila. Ya udah, mending gua nggak peduli, gua nggak buyar, gua tetap upload, tapi gua kuatin dari segi kelucuan di awal, gua bikin efek-efek di awal, itu cara gua gitu. Ya gua settingnya aja lah, gue setting dan gue skenarioin story yang kuat di awal biar orang walaupun nggak buyah nih gue dikatain cupu terus gak apa-apa, tapi orang tetap terhibur nontonin gue dengan gue borong diamond dan lain-lain. Nah itu cara gue gitu, dengan tidak buyah. Oke. Kan masing-masing ada cara sendiri kan, ya kan? Oke, jadi pertama gue pengen komentarin masalah thumbnail ya, pakai muka orang ya, pakai muka atau pakai nama atau bawa nama orang tanpa izin lah gitu ya. Jadi tadi kan sempat ada yang bilang FDW nggak masalah ya. Jadi kalau menurut gua kalau itu salah atau enggak itu tergantung orang yang dibawanya gitu kan. Umpama dia bawa nama gua ya kan. Salah atau benernya itu tergantung gua, bukan tergantung Betul, dia. betul. Kalau gua mau maksud gua kalau gua nggak terima berarti itu salah. Kalau gua terima berarti ya it's okay lah, nggak masalah gitu kan. Nah cuman di sini salah atau benernya itu kita kalau melakukan ibaratkan sekarang umpama untuk saat ini gitu ya. Gua nggak terima nih dia pakai nama gua atau dia pakai muka gua. Cuman kalau gua kritik dia di saat ini gitu kan, itu udah sia-sia. Ya. Karena dia udah naik, Betul. ya kan? Dulu sempat ada itu channel namanya kalau kalian tahu ya. Dik Channel. Nah, terus sama satu lagi siapa? Lupa. Pokoknya meta lah, lagi meta bang. Semuanya pakai muka orang kontennya, lagi meta intinya. Jadi dulu dia itu sejenis bikin konten apapun pakai thumbnail orang, pakai muka orang, dan isi kontennya itu nggak ada kayak nunjukin apa yang dia punya gitu di channelnya dia gitu. Intinya namanya tapi isinya konten orang gitu lah ya, pakai nama orang gitu ya. Nah, Untuk itu dapat gua AdSense. kritik, dia itu gua kritik sebelum dia naik gitu loh. Jadi ada hasilnya gitu kan, ada hasilnya. Jadi dia berhenti dan dia nggak naik lagi gitu. Kalau ini kan dia udah naik, kita kritik nih kayak gimana bla 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 bla. Dia berhenti pakai nama kita, cuman follower dia, pengikut dia itu udah mati ke dia, udah terlanjur banyak, udah terlanjur apa ya sebutnya, fanatik lah gitu. Fanatik. Udah sulit kita buat ngerubahnya nih gitu. Nah jadi menurut gua, pendapat gua buat kita semua di sini yang apa ya dibilang ya, ini bukannya sombong ya, tua di Free Fire gitu kan, sebagai YouTuber tua di Free Fire. Kalau kelak ada channel-channel seperti itu, kita kritik dari awal sebelum dia naik. Supaya Harus. supaya dia berhenti dan supaya dia nggak merubah alur dari YouTube Free Fire ini, biar nggak semua orang kayak ngegampangin bikin channel nggak bisa apa-apa, tinggal pakai nama orang jadi naik gitu kan. Iya betul, Nggak bagus. betul. Sedangkan kita usaha kita susah buat nyampe sini gitu kan. Yang kita permasalahin ini ya diklarifikasinya aja. Kalau kita ngekritik orang, misalnya kayak lu ngekritik dia terima dan jadi lebih bagus, kita seneng dong, alhamdulillah jadinya lebih bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngekritik orang, dia nggak mau dikritik, malah bikin pembelaan dan mengancam orang yang kritik itu untuk masuk ke sini, ya kan? Jadi susah, nggak bisa. Iya. Iya. Jadi intinya dia dikritik malah nggak terima gitu. Gue kesel, lu bayangkan konsep skenario itu adalah settingan anjir. Makanya di situ gue marah, gue harus terpaksa menonton klarifikasi kayak begitu anjir. Bayangkan Ya sebenarnya mau Ron, lu bisa aja. Lah kalau misalkan seandainya kalau lu bilang gue tetap berpegang teguh kalau settingan itu bukan skenario. Kecuali settingan ini lu bawa bagian dari skenario lu. Nah, itu dia yang kita maksud di sini, prank settingan. Prank sama settingan, Bro, itu beda loh. Iya. Ya, prankster pun dibilang kalau dia settingan dia marah loh. Prankster ya, YouTuber prank. Kalau dibilang konten prank dia settingan juga dia marah loh. Makanya gue bilang, pasti. tolong bilang settingan sama skenario itu beda, kawan-kawan. Jadi nggak boleh disamain. iya, kalau skenario ini adalah kita mulai lu kayak mau ngomong apa, lu mau bikin kayak gimana. Ya simpelnya gini lah, skenario itu kayak short movie gua, itu skenario baru namanya. Iya, beda. Itu ada ininya lah, ada skrip. Ada skrip semua, ya kan? Iya, kalau settingan antara kawan sama orang yang ingin masuk YouTube. Contoh, yuk boy, misalnya ada kawan kita nih, yuk boy, yuk, kau nanti pura-pura maki aku ya. Oh, gimana kan? Udah nanti kita atur tuh. Kau mau rokok? Mau. Nah, ambil. Nanti kau marah ya aku ya. Ya, nanti koin aku, nggak apa-apa. Nanti kasih duit kau. Nah, itu baru itu
Itu baru settingan, betul. Oke. Wih, Ini lanjut. untuk isu-isu buat bocil-bocil yang sekarang, kalau itu ada video yang menyeleneh untuk menjelekkan ataupun itu seperti menjatuhkan, tengok dulu klarifikasi, bukan klarifikasi, Tengok dulu videonya aslinya, sampai habis. originalnya, udah ditonton dulu, simak bagus-bagus, udah kan itu kalian bisa tahu. Jangan nonton kalian di TK, oh ini menjatuhkan, oh wah ini nggak betul ini. Wah, Jangan percaya akan hoax gitu loh. jadi seolah-olah itu aku yang membuat drama, disebut ya drama. Nah, jadi aku seolah-olah membuat drama ini untuk menjatuhkan si Anu, padahal itu enggak. Buat kalian bocil-bocil di sana, itu kalian bebas menonton siapapun orangnya yang kalian menjadi panutan. Cuman tolong jangan berlebihan untuk kalian. Woi aku ngefans ini, sanalah kau gini. Ya itu terserah Iya. kalian pendapat kalian. Intinya dari kita gini loh. Kita sama-sama semuanya. Jangan terlalu antusias ngefans sama orang. Nanti nanti lu sendiri yang bakal kecewa gitu loh. Ya anggap aja kita tuh teman kalian lah. Teman kalian untuk apa ya? Untuk meluangkan misalnya kalian waktunya lagi nyantai ya, kalian bisa nontonin kita untuk kalian mungkin jadi terhibur. Anggap aja seperti itu gitu. Teman nonton gitu. Jadi menurut gua gini, untuk sekarang ini kan kita di Free Fire udah lama. Terus untuk masalah YouTuber Free Fire ini, hampir semua ciri khasnya atau hampir semua apa ya sebutannya ya? Kayak misalkan Randy kan dia masalah info gitu kan. Gimmick. Terus iya, apa sih sebutannya kalau gitu? Ciri khas kan ya sebutannya ya? Ciri khas, gimmick. Terus apa namanya Dilan kan masalah Sultan, terus ya pokoknya udah punya ciri khas masing-masing lah. Hampir semuanya itu udah dicakup gitu. Jadi mungkin orang atau YouTuber baru yang pengen masuk ke dunia Free Fire bakalan bingung kan, dia mau bikin konten apa gitu kan. Nah, jadi untuk kedepannya menurut gua kita kan nggak bisa nih ngarahin netizen gitu kan, cuman kita bisa nih ngatur alur pola YouTube dari Free Fire ini supaya tetap bagus gitu loh. Karena belakangan ini gue perhatiin channel-channel baru ini di Free Fire itu isi kontennya sedikit nggak berbobot. Oh pasti. Entah pakai muka orang, tiba-tiba ngatain orang. Mau itu isi kontennya Free Fire-nya mainnya sambil, mau itu isi Free Fire kontennya sambil pamer dada atau gimana, mau misalkan dia cewek gitu, mereka nggak akan bisa naik. Karena apa? Karena hampir semua penonton itu awal nonton video itu karena thumbnail. Iya. Jadi Nextnya bosenin langsung. kita bisa ngejaga lah gitu ya untuk YouTube Free Fire ini dari kitanya aja, dari kita sendiri, dari kita yang udah tua di Free Fire. Pasti. Nah ini sini sedikit disclaimer ya. Kayak Bang Ronta ngomong kayak gini ya bukan berarti kita so senior sih. Ya bukan. Ini ngejaga supaya kalian juga dapat tontonan yang bermanfaat. Iya, karena udah di zona nyaman, dia mikir konten ini gue naik kok, ngapain gue konten yang lain gitu loh. Ya kebanyakan orang kan pasti gitu lah. Iya pasti cuman lah. kan Iya, Ya. cuman kan kita udah coba buat kasih gerakan kan sikit ini, udah kita kasih peringatan. Berarti kan udah kita omongin kalau Udah. ini tuh kan sesuatu yang lumrah gitu ya. Kan ini lagian masalah thumbnail udah lewat juga, udah diganti kok. Iya. Ya thumbnail lamanya belum diganti sih, coba ya. itu intinya. Cuman lu perhatiin deh, walaupun dia udah ganti nggak pakai thumbnail kita pun, mau dia mau gimana pun tetap kontennya bakalan naik terus lah. Coba. Gue sepakat sama Rizal dulu. karena menurut gue ini kan makin sekarang kan makin gede nih, baik kreatornya baik penontonnya. Gue yakin sebagian besar dari yang nonton juga mereka pasti goalsnya adalah gimana caranya kelak gue bakal jadi content creator. Nah makin kesini karena di luar kontrol community, mereka kan grow up besar dengan cara mereka Sendiri. masing-masing. Iya, Ya, benar. bener. Otomatis dia nggak tahu nih rules batasannya tuh sampai mana bikin kontennya. Satu itu. Terus yang kedua, emang iya ada banyak banget konten kreator yang lebih fresh, yang lebih seger dengan konsep yang baru dan view-nya juga ngalah-ngalahin kita yang udah Oh gede-gede. pasti, itu namanya rising star bro, itu namanya. Cuman secara quality itu turun, tapi penontonnya gede. Jadi menurut gue itu menjadi problem. Kenapa menjadi problem? Karena itu nanti akan menjadi role model untuk konten kreator baru. Jadi standar mereka untuk jadi konten kreator gaming Free Fire ya segitu gitu. Ya. Lo nggak lihat kayak Dilan nyiapin intro di 3 menit awal tuh seproper apa, Budi upload harus berapa minggu sekali dengan editing yang sepadat apa, itu kan harusnya jadi standar yang bagus menurut gue. Betul. Tapi dengan yang baru sekarang kayak
ih gampang banget ya jadi YouTuber Free Fire ya. Gitu doang. Tinggal pakai muka orang gitu kan. Jadi kesannya ngajarinnya jadi yang tidak baik. Akhirnya semua orang mengikuti itu gitu. Iya benar. Bukan Kayak muka bukan orang seolah-olah awak di situ, padahal nggak ada. Mungkin dari Budi yang editingnya bagus kayak gitu, menginspirasi orang untuk gue bisa bikin konten, mudah-mudahan bisa naik nih. Kalau misalnya gue bisa belajar ngedit kayak Budi gitu, gue harus jago kayak Frontal biar gue bisa menjadi konten kreator seperti Frontal Gaming. Gue harus jago kayak FDW, gue harus apa namanya bener-bener cepat upload untuk info terbaru seperti Bang Randy ya kan. Gua harus jadi top global P40 seperti Bang Reda, udah ada masing-masing standarnya gitu kan. Jadi masa gua harus pakai thumbnail muka orang lain untuk naik jadinya. Itu standar yang buruk jadinya kan. Ya paling itu doang sih. Aduh dingin. Kalau dari aku ya siapapun boleh lah naik di Free Fire gitu, asalkan yang memang menggunakan etika yang baik dan benar gitu. Yang pertama, kita masalah etika gitu. Kalau kita mau naik di YouTube ya kalau bisa pakai ya karakteristik dari kita sendiri gitu. Jangan memanfaatkan orang-orang yang udah ada di atas. Contoh Dilan, terus habis itu ada Budi, terus habis itu ada Ledda. Itu kita pakai thumbnailnya gitu. Dan sedangkan di dalamnya itu tidak ada mereka. Terus kedua, kita juga nggak izin sama orang yang berkepentingan ada di situ gitu. Dan menurutku itu nggak baik gitu, karena ya thumbnail itu kan clickbait. Ibaratnya thumbnail itu kayak cover. Ya kalau bisa ya kita pakai diri kita gitu, kita pakai muka kita. Ya boleh muka kita jelek, pakai aja lah muka kita jelek, nggak apa-apa, jangan pakai muka orang gitu kan. Muka kita aku taruh di thumbnail ya muka sendiri gitu. Kadang-kadang Ridho malah muka monyet ditaruh di situ. Waduh, yang ini ya. Monyet gitu kan. Nah, kalau monyet kan kita nggak perlu izin, nggak apa-apa lah kalau kita pakai monyet gitu kan. Nah, ada binatang, kita bingung izinnya gimana. Tuh kan, nah itu Memang tersinggung monyet. Kira-kira monyet itu peripet gimana? itu contohnya gitu ya. Jadi kalau kayak memang kita mau naik, siapapun bisa, siapapun boleh, siapapun join sama komunitas YouTuber Free Fire itu boleh banget gitu. Dan dari Garena sendiri siapapun kita juga pasti support kayak gitu kan. Cuman masalahnya sekarang itu kan banyak banget YouTuber, dan aku sendiri juga kalau dulu kan ya paling YouTuber Free Fire ada 5-10 ya. Aku nyarinya gampang gitu kan. Lu nyari ada Bisa dihitung jari dulu mah. Ya. Iya, terus habis itu gue ada Randy, gue comot, terus habis itu ada Dilan, ada Leta, gue comot-comotin, kita kumpulin ya, kita ketemu gitu. Kalau sekarang kan kita udah banyak banget gitu kan. Nah, kalau memang mau kolaborasi kayak gimana ya boleh banget gitu. Kita juga bakal open kan, asalkan memang ada konsepnya dan bagus gitu kan. Karena kita juga dari Free Fire dari dulu ya kita pengen naik sama-sama, bener gak sih? Iya lah. Takutnya dari video ini dikiranya kita menghakimi, sebetulnya enggak gitu, karena Lihat kita ketawa-ketawa begini loh. Contoh Budi subscriber udah gede 10 juta masih main sama ini apa Codex Gaming, masih main sama Mozilla gitu. Dan sering bikin video bareng, sering live streaming bareng gitu. Padahal ya kalau kita lihat ya memang ya itu pengen maju bareng, kita mau maju bersama gitu. Cuman ya caranya ya kita kumpul dulu atau ya bareng-bareng cuy naik ya. Kayak kita kan semakin besar juga komunitas Free Fire, semakin besar game Free Fire ya, itu kan bagus juga ke kitanya. Ngapain malah jadi drama gitu, klarifikasi dan lain. Gua nggak sampai situ sih mikirnya ya. Gua kira ya bakalan ya aman-aman aja, nyantai-nyantai aja. Sampai ada satu video klarifikasi yang hitungannya ngegiring seakan-akan jadinya kayak drama kitanya, kayak ada kubu-kubuan lah, ada buyang Seolah-olah awak yang menjatuhkan, seolah-olah awak yang iri. Aku nggak ada, tapi paling nggak penting ada. itu masalah itu sih, masalah thumbnail, masalah penggunaan nama itu kalau bisa sih jangan dipakai lah jangan. yang kayak gitu, karena jujur dari gue pribadi pun gue merasa dirugikan gitu. Kalian coba sekarang cek Kulgar 12 yang ori sama Kulgar update itu gedean Kulgar update cuy. Instagram fans lebih gede. Jadi gini nih, kalau gue denger sih udah dirangkum semua lah ya. Dari Mojil tadi kan dia bilang masalah boyah gitu. Kalau nggak boyah itu dicari terus sampai boyah diupload itu katanya settingan. Itu sebenarnya beda lah, itu gimana ya? Kita kan konten kreator gitu. Kita kasih ke kalian yang terbaik gitu. Itu bukan settingan, itu lebih dari konsep. Konsep kita pribadi, karena yang ngerjain di situ kita sendiri, kita usaha mati-matian.
Itu namanya tanpa usaha orang itu. lain. Settingan itu usaha itu. Itu namanya Nggak usaha. usah. Nah, itu usaha kayak misalkan Budi Solo Squad itu lama kayak gitu kan, dia usaha mati-matian akhirnya dapat. Nah, itu yang diupload karena biar penonton itu menghibur segala macam, editingnya pun lama kayak gitu kan. Satu itu ya. Terus kedua, karena ini juga lagi hangat, gua kemarin nonton nyampe full, ada si karena kebetulan sebelum video klarifikasi gua beli ID kayak gitu. Beli ID yang harganya 500.000 dan diomong di klarifikasi lalu itu settingan. Ya itu jelas beda lah, itu konsep settingan sama konsep beda. Kecuali gua minjem ID orang itu, gua pura-pura beli, gua kontenin, terus gua balikin. Tapi Iya, nyatanya tuh, gua beli pakai barang duit tuh. gua kasih ke viewers dan viewers sekarang udah terima, masih ada buktinya gitu kan. Kan beda kan? Iya. Dan juga di satu sisi sebenarnya ini anak tahu nggak sih arti dari makna klarifikasi itu apa? Gitu. Iya, kon malah jadi cerita dan ancaman ya kan. Gitu. Nah, itu juga bisa loh. Itu juga bisa kalau misalnya lu mau, lu bilang ya lu dituduh konten lu settingan, ya bisa lu bikin klarifikasi kayak dia juga. Kamu bisa saya ancam loh. Aneh ya. Aduh. Setauku kalau Gimana? klarifikasi biasanya misalnya nih Bang Budi nih nge-cheat ya. Maaf ya guys, aku nge-cheat, aku minta maaf ya, aku nge-cheat karena aku nggak pandai main. Tolong ya game Bennett aku sekarang ya. Udah. Itu namanya Iya, klarifikasi, itu menurut aku. Nah, ya benar, sama setuju kalau klarifikasi itu mengakui kesalahan kita yang emang kesalahan kita emang udah ketahuan kesebar luas di sosial media. Terus ya kita akuin, kayak misalkan contoh, ya udah gue minta maaf karena emang ini settingan, karena di satu sisi gue udah dikenal, terus gue kalau bikin prank global nggak mungkin, akhirnya gue ngajak orang lain buat bikin konten kayak gitu kan, dan gue minta maaf walaupun tujuan itu buat menghibur kalian. Ya itu lebih bagus gak sih? Iya, lebih enak. Enak sih. Iya. Kriuk gitu kayak ibaratnya. Nah, Enak kali. kalau kayak gitu Kenapa kan malah lebih harus main begitu, malah nyebut-nyebut konten orang ya Udah kan? selesai. Iya, kelar, nggak perlu kita nih begini. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih kepada klarifikasi itu, kita bisa bikin reuni seperti ini di Iya. Discord ya kan? Kita Terus jadi malah- bersatu gitu untuk bisa malah di klarifikasi ngobrol. itu gua tonton juga dia malah mengancam banyak pihak kayak gitu kan, mengancam banyak pihak, seharus pakai bawa apa UU undang-undang ITS, sedangkan tadi bilang kayak gitu kan, harusnya ya sebelum lu bawa polisi hukum segala macam, lu ngaca ke diri lu sendiri lah, lu lihat masalah thumbnail lu juga, apakah itu nggak ngelanggar undang ITE yang masuk ke air. Sekelas Frontal aja ya, nih Frontal lagi baru sampai nih, sekelas Frontal aja dia pernah bilang sama gue, DM, bang gua izin pakai ini ya, bawa nama lu ya gini-gini. Tuh ada orangnya tuh, sekelas dia aja walaupun dia yang lebih tinggi dari gua gitu loh. Tapi kita masih menghargai satu sama lain karena etika itu penting kayak gitu, biar Etika. keluargaan ini kayak Betul. gitu sih. Karena kan maksudnya kita ya, yang nggak usah munafik lah, sama-sama dapat uang di sini kan. Iya dong. Jangan pakai alasan untuk menghibur kalian mulu. Kita nggak usah kayak gitu lah. Kita menghibur kalian memang bener kalau kalian terhibur. Tapi kita juga dapat uang gitu loh. Kita semua dapat. Nggak usah munafik lah. Iya kan? Ngapain sih kayak gitu? Aduh, itulah hebatnya apa namanya kayak konten kreator ini ya, kayak mengiring gitu, membenarkan dirinya. Gitu. Apalagi kan gini loh, apalagi bocil Free Fire kan gampang banget digiring, apalagi dengan modal kasihan, mereka langsung save inilah. Apa yang harus di save? Emang dia kenapa bro? Ya kan? Apa yang harus di save? Save game lu di save, iya biar nggak hilang savean lu. Enggak, jadi tuh ya biasa lah, bocil-bocil kan namanya di TK-TK itu kan. Pasti ada di mana tuh ngefakein akun gua lah ya kan. Seolah-olah tuh gua kan. Dan itu dia menjelek-jelekan Bang Budi. Bahwa tuh Bang Budi kayak cheater lah atau apalah dengan mengatasnamakan gua gitu. Dan ya intinya tuh ya cuma pengen Ngadu domba lah. Ya, ngadu domba gua sama Bang Budi gitu kan. Ya. Kayak Itu gitu. kan aku bilang itu hoax. Udah. Tengok kami depan-depanan ini. Halo. Iya halo, lah. halo. Nggak depan-depanan sa atas bawah ya, kalau guru gua. Atas bawah, kiri kanan. peta. Atas bawah enak ya. Oke. Siapa lagi jadinya yang mau klarifikasi di sini? Kita ajarin juga sekalian arti klarifikasi ya kan? Nah, Ini iya. kayak gua nih, berat badan gua 113 kg. Itu kenapa gua gendut? Nah, itu klarifikasi. Itu namanya klarifikasi.
Diet ya bos. Ya udah ntar gue diet, makasih ya. Anjing. Yo, Gua semenjak kemarin kena COVID ya guys ya. Itu gemuk, itu penyakit bikin gemuk gua. Makan banyak gua. Naik 5 kilo gua. Astagfirullah. Lan, coba batuk Lan. Hah? Coba bersin. Aci. Nah, udah. Mampus suku tepas semua. Enggak. Bisa gitu. Lan. Hah? Yo. Intinya wajar lah kalau misalkan Budi ngebantah gitu kan yang dia omongin, karena emang pada saat itu si Budi lagi live streaming kayak gitu kan, dan orang komen bla bla bla. Wajar lah Budi bilang kayak gitu. Budi bilang enggak, gua nggak mau settingan kayak gitu, karena mungkin di viewers pada komen, bang prank global settingan. Nah si Budi nggak mau, ya wajar lah. Mana wajar, bisa di live streaming prank global settingan, ketahuan dong pas kita setting canda setting. Yo. Itu juga gua ngalamin lah, itu gua ngalamin. Jadi kan gua lagi live streaming gitu kan, ada yang komen banyak gitu, bang prank global. Nah udahlah, gua turutin lah tuh viewers. Pas gua coba prank global, ada yang komen lagi, bang jangan settingan. Akhirnya gua jawab, sorry coy, ini nggak ada settingan klub, ada settingan HUD, karena posisi saat itu gue lagi live streaming dan itu dijadiin klip sama orang kayak gitu. Seakan-akan nyindir satu orang itu, ya elah. Kayak Kenapa gitu. Kan sih? Jawab viewers gitu kan. Terus nih adik-adik ini harus dilurusin juga, mas gue makin kesini nih yang gue perhatiin kayak ada kubu Budi lah, ada kubu Jonas. Sebenarnya kan kita nggak harus yang seperti itu juga sih. Cuman pasti ada dong, karena kan kita kan gede cuy. Benar cuy, karena mereka nggak ada yang Udah kecil. telat. Cuma ya nggak harus inilah, nggak harus kayak jadi adu domba. Mau ngomong, Sasageo. Yang ready. Ya, jadi di luar kita harus menyalahkan kreator satu dan kreator yang lainnya. Kalian sebagai viewers itu harus pinter loh. Dimana kalian harus pinter memilih tontonan-tontonan yang bagus dan juga ngasih kritik ke youtubernya atau kreatornya. Jadi jangan sampai kalian tuh mendewa-dewakan doang tanpa melihat hal yang kurang dari dia, dan sampai itu keterusan sampai sekarang, sampai besar sampai sekarang. Kalau bisa dikritik, kasih masukan yang baik, dan dia juga makin besar tapi makin baik, bukan makin besar tapi nggak ada peningkatan apapun gitu. Jadi kembali lagi ke viewer juga. Betul. Dari viewer mengkritik kita jadi introspeksi diri, kita upgrade kualitas kita upgrade manner, attitude kita juga jadi lebih bagus. Itu semua dari viewers. Kalau misalnya kalian terlalu mendewa-dewakan kita salah pun selalu dibenarkan, nggak akan bisa lah. Susah. Bahaya. Fans boleh, fanatik jangan gitu. Gimana? Statement sedikit sih tentang tadi prank settingan. Jadi kan ini kan untuk apa sih dalam konten prank settingan ini. Jadi kan ini bener-bener kita menyeting beneran ya. Tapi yang kita ajak settingan itu orang yang nggak kita kenal gitu. Iya. Nah, dalam orang yang nggak kita kenal ini posisi kan dia ibaratnya, aku kemarin pernah lihat video konten ketika ada satu guil, tiga orang nih satu guil. Nah itu diajak prank settingan, cuman prank settingannya ini untuk menghujat konten kreator tersebut, ya kan? Paham nggak? Gua lihat tuh, gua udah lihat, bener. Ini belum. Nah posisi di sini orang yang diajak prank settingan ini kan pakai nama guil tersebut, otomatis viewer ini melihat guil ini tuh attitude-nya jelek gitu. Nice banget. Nah, jadi berdampaknya ke guil aja gitu, nggak cuman orang tersebut. Kan tujuannya hiburan. Nah, hiburan, tapi itu berdampak ke guil tersebut, itu masalahnya bang. Hiburan tapi berdampak. Gitu. Kan penonton ini kan berbeda-beda. Ada yang maunya menghibur, ada satunya mengkritik, ada yang mau adu domba. Ya itulah timbul lagi di TK. Pasti ada tuh. Nah, itu ada. Itu pemikiran yang sangat bagus dari Cuk Gaming. Gue senang banget bisa. Setidaknya ini bang, benar. Setidaknya itu kalau emang itu benar settingan, melibatkan seseorang yang tidak tidak izin kepada yang mempunyai guil tersebut. Nih, contohnya nih, itu dikasih disclaimer kalau ini settingan gitu, biar orang-orang tuh tidak memandang guil tersebut tuh jelek.
jelek iya. Betul. Jadi disclaimer-nya semua yang kalian lihat ini adalah cerita fiksi dan lain-lain, kayak sinetron atau film di awal. Walaupun kita ngelihat itu di awal, tapi kita tetap nonton filmnya tuh seru, nonton acaranya seru. Ya kan kayak realitas show lah. Jadi lu jangan ini jadi tumbalnya di guildnya. Orang pada percaya kalau itu prank asli, jadi guildnya yang dikatain, kok ini orang nggak sopan banget nih, guild ini gembel nih bla jadi jelek. Iya, that's the point. Jadi kalau waktu kita mau ikut e-sport ntar takutnya, wah ini guildnya dari guild ini aktifnya jelek nih. Ya kalau aku sih gini, jadi karena kita ada di lingkaran Garena dan Bang Ari udah dengan dengan baik hati gitu mengundang kita berkumpul bareng, itu kan maksudnya buat bersilaturahmi apapun permasalahan yang terjadi sekarang, termasuk kayak meta-meta konten terbaru kayak gitu kan. Jadi apapun kesalahan ya lebih baik itu diomongin dulu gitu loh. Ini enaknya gimana, baiknya gimana. Soalnya kalau sampai nanti ada dua kubu kayak gini, itu seakan-akan kayak ini YouTuber nih, yang ini belain ini nih, yang ini nyalain ini gitu. Soalnya YouTube itu kayak yang terakhir ini, yang kasus kemarin ini atau drama kemarin itu ada yang view-nya juga gede gitu. Jadi view-nya gede, dia dari channel kecil membuat sebuah thumbnail dan juga judul bahwa kata-katanya kayak semua YouTuber tuh seakan-akan kayak nyalahin salah satu content creator atas kejadian yang terjadi ini gitu. Kalau semua kan berarti kayak semua YouTuber kayak nggak ada yang dukung gitu. Berarti kan termasuk kayak Dylan Pros. Pokoknya ada lah kemarin kalau nggak salah itu sempat lihat juga gitu. Saran gue buat Garena mungkin untuk game Free Fire mudah-mudahan makin mantap lah, bugnya hilang dan Itu dia. yang lain ada lagi gak tuh kira-kira? Kan bug damage lagi sering ini, kayak gue nembak suka nggak mati kadang. Bang, bug damage belum hilang nih bang, gimana? Iya. Aduh. Mampus lu. Pulgar. Lu jangan pacaran mulu, kerjain itu game banyak banget. Ada gitu dulu. Double MP4, Double MP40 nggak mati, double MP40 pun nggak mati. Ini GM gimana nih? Mana? Bandel lah dia atur mana? Guys. Update bundle, masa demek nggak diatur mana? Ayo yo. Mati-mati lo, gimana? Guys. Ayo yo. Tadi gue dengerin kalian punya diskusi rada seru sih. Gue jadi ada sedikit pemikiran gitu. Gue juga merasa komunitas ini udah besar banget. Besar. Gue bangga banget sama komunitas ini. Gue bangga dengan yang pertama kali kita dulu cuman ketemu makan-makan sampai sekarang kalian bisa collab sendiri. Tujuan kita emang pertama-tama bikin komunitas ini tuh adalah pengen bikin satu komunitas content creator yang bisa collab. Oke, untuk kasih pintu ya, tolong. ini kan kita udah nih kelar ya. Untuk terakhirnya ke gamenya kan udah kelar. Udah tadi kan yang penting bug damage bener. Dan Oh iya tadi Bang Frontal mau ngomong tuh katanya. oh ya udah ya. Bang, kita maksud gua biar lebih sedikit bermanfaat nih kan kalau kita Itu dia. Konten. ke game nih gitu kan untuk masalah updatean lah gitu menurut gua ya. Gua bukannya so tahu atau gua paling berilmu lah di sini. Gua kan ngasih sedikit saran aja lah buat gamenya, karena player kan main pasti ngerasain lah gitu apa yang kurang, apa yang menurut kita bagus gitu kan, karena player gitu, bener gak sih? Yo. Ya, jadi menurut gua kedepannya kalau untuk masalah updatean bundle apa-apa, mau sering apapun, mau collab sama siapapun itu nggak ada masalah menurut gua. Yang penting di apa ya, jangan sampai bikin game ini tuh rusak di gameplay. Kayak contohnya kayak bug yang nggak kunjung dibenerin. Malah jadi tambah ada lagi gitu kan. Sekarang ini kalau melakukan ini kayak contoh bug damage belum hilang, tapi kok udah ada bug lain kayak misalnya di karakter Chrono gitu kan. Itu Chrono baru muncul loh. Mungkin ya karena memang baru muncul juga kali ya, dengan cuman ya udah salah satu tambahan bug lah gitu ya kan. Terus sama masalah updatean map kayak rework gitu kan, menurut gua ini game kan udah apa ya, udah mudah lah gitu, udah auto aim, janganlah dibikin tambah mudah lagi. Ayo. Kalau aku sendiri minta pikir lagi. Kalau aku sendiri aku minta buat apa namanya itu custom yang buat mobil itu bisa dipindahin sih. Itu bener-bener ngeselin banget itu asli. Sumpah gua. Udah kepencet ya bang ya?
Custom mobil apa ya? Lagi Bos, pernah bos. masuk lagi ke dalam mobil. Bos, apalagi bos ini aku keselnya pas di lobby itu suara mesin apa itu yang Oh iya anjir. Itu, Bang. Klakson. asal klakson lobby mobil. sa Itu jangan sampai bisa dipencet di spam. suara apa lah itu aku pikir aduh ada. Nggak bener, custom mobil itu yang bener-bener mempengaruhi gameplay banget. Apalagi kalau baru turun dari mobil dia masuk lagi. Itu loh. Ya, jadi kan Kalau bisa, kalau mau ada kayak gitu-gitu, harusnya minta pendapat lah kepada player gitu. Atau enggak di komunitas kita ini. Guys, ini kita mau ada updatean. Gimana menurut kalian? Ya. Kalau Ya, nggak, tapi sebenarnya menurut gua udah sih sering kayak gitu, tapi lebih ke update menu ya. Seringnya bukan ke gameplay atau nerf senjata ya. Kayak kemarin kan Bang Ari yang ada menu baru untuk weapon, guys. Minta saran bagusan yang mana gitu. Jadi lebih ke yang lain. Tapi kalau yang untuk gameplaynya belum pernah sih ya kayaknya ya. Kayak misalnya ada nerf-nerfnya harus apa, senjata yang OP apa, kan kayak mungkin Bang Prontal dan lain-lain yang jago lebih tahu. Nah, kalau untuk yang kayak menu mungkin nanya ke gua boleh lah. Kalau untuk yang tadi tuh bukan ranah gua ya, gua cupu. semuanya lebih Cupu baik gaming. dipertanyakan Iya. terlebih dahulu. Gimana ya kalau gua ngeliat pribadi nih, dari gua pribadi ya, pandangan gua pribadi. Meta sekarang itu kayak ibarat semua itu kalau kalian pikir itu semuanya related gitu. Itu semua bersangkutan. Kayak misalkan Chrono Defense. Adanya Chrono nanti ada double vector. Fungsi double vector buat menghantam Chrono. Itu kalau dari pandangan gua, di pikiran gua ya, kalau emang nggak salah gitu. Itu emang udah dibikin sama Garena secara pelan-pelan. Untuk apa? Biar meta lama itu orang nggak bosen dengan meta baru. Akhirnya ada meta baru. Wah, coba nih, gua harus bisa kayak gini. Akhirnya yang lama hilang. Nah, pakailah meta sekarang. Nanti ada lagi. Itu tujuannya biar game kita tuh nggak bosen. Itu kalau Iya. gua tangkap kayak gitu sih. Wajar jujur ya. Kalau bug Mojo. ya itu ya haruslah itu mah. Kalau Nah, Mojo dulu tuh ngomong. Gue mau nanya juga nih, kalau misalkan seandainya apa yang udah diupdate di ranked, tolong jangan dihilangin lagi, gitu loh. Itu sering banget itu. Ya kalau mau ngetes doang ya update di klasik aja, dihilangin gak apa-apa kan. Kalau misalnya udah ranked tiba-tiba hilang kan, aneh kan. Maksudnya kan kalau udah ranked jangan hilang lah. Meta banget loh, beneran loh. Kayak kemarin tuh glider loh, cuy. Itu bener-bener hancur banget, bener-bener habis banget tiba-tiba. Jadi balik lagi kan ke awal dihapus. Goodbye glider anjir. Glider lucu gak tuh, kita dulu kayak terbang-terbangan di ranked segala Iya. macam. Tiba-tiba ada dihapuskan, jadi balik lagi ke normal kayak jadi kaku ya jadinya. Jangan kaki lagi gitu kan. Soal kayak gini sama kalian, gue bisa seharian diskusi kayak gini sama kalian. Bilang. Kalau bener-bener kalian interested, kita pengen diskusi in depth, kita bisa aja kayak set another session. Kapan aja kalian mau gue datang untuk ngobrol ke kalian, boleh banget gitu. Tapi gue pengen jawab beberapa hal yang tadi kalian bring up ya. Kalau soal bug, itu bener kalau dari tim kita itu kita pengen solve ASAP pasti. Apalagi bug, kalau kalian ingat tuh waktu New Year kejadian bug factor yang Toto bisa nge-skip gitu. Itu tuh kejadian, ini bukan excuse sih, ini bukan satu alasan, tapi itu kejadian waktu kita launching itu sekitar kalau nggak salah tanggal 28 tanggal 27 Desember lah. Pas mau tahun baru. Gimana? Pas mau tahun baru. Jadi to be honest, kita itu respon untuk ngutak-ngatik sistem ini. Kalau kita ngomongin bug tuh berarti kita mesti ngutak-ngatik sistem gamenya ya, dan gamenya tuh harus kita bikin lagi dan kita harus disambung ulang segala macam. Nah itu menurut kita rada pelan karena kan tahun baru gitu loh. Ini bukan alasan juga, cuman kalau sekarang ini tahun baru Imlek dan di tempat developer kita tahun baru Imlek tuh udah kayak lebaran lah. Betul, karena kan game ini juga dari Cina kan, jadi benar-benar beda banget lah Imlek yang hitungannya dari Cina tuh. Imleknya tuh benar-benar apa ya, bisa dibilang kalau nggak salah 2 minggu ya kok ya liburnya ya. Tapi ini tetap bukan excuse sih. Tapi iya. Jadi gue mau kasih tahu kalian beberapa hal dulu. Tadi ada kita ngomongin soal bug. Kalau bug, to be honest, kita pasti secepatnya. Waktu kita dapat news tentang bug factor itu, even tanggal 28, tanggal 29 pun kita langsung panggil developer balik gitu. Dari liburan mereka, kita suruh mereka balik. Jadi waktu itu tuh kalau nggak salah dalam seminggu, tanggal 4, tanggal 5 baru kita masuk. Itu
bug factor udah soft. Yang kita lihat adalah alok itu benar-benar nggak sehat. Gue kasih lu contoh ya. Lu sekarang kalau di e-sports ya FFML season lalu itu EVOS menang. Kenapa? Semuanya alok. Itu meta alok nih. Dan meta barbar itu pasti menang. Iya. Sekarang semua orang sih pakai alok. Iya. Sekarang pakai alok nggak bisa. Lu pakai alok sama Chrono dibuka shield, udah lu nggak bisa lawan lagi. Jadi sekarang itu orang yang bisa menang itu orang yang bisa rotasi. Jadi mereka harus rotasi, mereka harus bisa long shot, mereka bisa harus. Nanti ada lagi alok di counter sama si Chrono. Nah gimana cara counter Chrono-nya? Ada orang pakai alok lagi sih sekarang. Karena ada si Chrono itu ada bisi-bisi kan. Nah nanti ya nextnya ya semakin banyak waktu kan Chrono baru kemarin nih. Pasti kan ada lagi counternya Chrono nextnya ada lagi. Jadi metanya update terus kita nggak bosan. Gue juga merasa Chrono itu terlalu gila gitu loh. Maksud gue kayak Chrono buat nge-counter alok, tapi gara-gara dia nge-counter alok, dia tuh jadi alok baru, tau nggak? Sekarang dia punya win rate tuh rada gila, gitu. Larinya kenceng banget anjir. Iya. Dan kita emang pengen kita lihat lah apa yang kita bisa lakuin gitu. Jadi nanti di OB kalau nggak salah kita bakal ada karakter sistem reward yang bisa ngebuat lu mungkin untuk pemain-pemain yang kayak Frontal ya nanti lu cobain sendiri dan lu lihat lah apakah ada karakter lain yang bisa nge-counter si Chrono gitu. Dan ada juga yang memang biasa main game MOBA itu pas main Free Fire nggak bisa sama sekali karena dia bilang pasti gamenya susah kalau untuk pertama kali ya. Ya contohnya Rafael, cewek gua nggak bisa dia main. Itu juga bos masalah logo gimana bos ya? Gue bingung. Logo apa? Logo Verifit itu loh, yang Verify. Itu masih percobaan sih. Fitur yang di request sama tim Indo gitu loh. Jadi ini fitur dibuat untuk kalian, benar-benar buat kewa kalian. Ini pasti ada. Tapi kemarin itu pas di launching mereka tuh nggak ngomong sama gue. Launching ada beberapa yang dapat, ada beberapa yang nggak dapat. Nah gue nanya mereka, ini kenapa udah di launching dan kenapa gue nggak ada istilahnya lu kenapa nggak nanya ke gue lah siapa yang mau dimasukin gitu. Nah ternyata emang waktu itu ada bug, jadi sama mereka diturunin dulu. Tapi ini fitur pasti bakal dinaikin. Tenang lah. Itu nanti kalau itu tujuannya adalah untuk membuat jadi tetap fitur verification tuh seperti kayak di Instagram atau di YouTube, di Facebook biar tahu bahwa ini adalah YouTuber yang asli. Takutnya kan ada penipuan. Satu adalah biar orang nggak pakai nama lu, ya kan kita ngomongin soal copyright dari tadi. Kedua adalah biar si YouTuber pun juga ada satu atau si content creator pun juga ada satu tanggung jawab lah. Ada pride lah ya. Berarti kalau ada logo verified gimana cara bikin prank global gitu pertanyaannya. Ya itulah ya. Ini seru banget ya. By the way podcastnya jadi part 2 ya. Ini part 2-nya seru banget ketika bos Free Fire sampai turun tangan. Ini luar biasa ya. Maksud gua developer gimana lagi yang sampai seperti ini benar-benar kita sebagai apa ya? Seperti yang gue bilang kepada Ari kemarin ya pas kita lagi ngobrolin DPP, Dewan Perwakilan Player. Bener gak sih? Kalau ada apa-apa pasti kita yang diocehin, ada bug. Akhirnya kita ngomong ke Ari, kita perwakilan bukan? Dewan Perwakilan Player. Gue mau jelasin dikit nih, Jadi kalau dari skin, itu kan kita ngomongin soal modeling kan. Jadi satu model. Nah kayak inkubator itu sebenarnya kalau gue jujur itu bukan satu skin 4 warna. Bukan, emang desainnya beda-beda. Kalau kita masukin, itu kita harus namanya masukin 4 model. Jadi contoh nih, contoh. Kalau misalnya Budi bilang tadi, boleh nggak lu bikin gue satu baju polos, tapi baju itu bisa dirubah jadi warna merah, warna hijau, warna kuning, warna biru, warna putih gitu. Taruh kata 10 warna lah, 10 warna. Nah 10 warna itu berarti gue tuh harus masukin ke dalam game 10 baju. Bukan satu baju ganti warna. Oh, berarti desainnya juga beda-beda, cuy. Bukan desain. Ini game nggak bisa sekecil yang sekarang. Kalau gue mesti masukin satu baju, tapi 10 desain. Oh iya sih benar. Udah intinya game burik jangan banyak gaya lu, Bud. Masukkan aja. Buat tambah-tambah. Iya, kayak inkubator gitu menurut
kalau dari gue sih gue nggak gitu. Banyak dan inkubator tuh banyak bocil yang top up, yang diamond, yang spend bagus. Tapi menurut gue itu gue nggak gitu suka. Karena itu ngeberatin klien sebenarnya. Karena itu satu baju, tapi gue harus masukin 4 model. Iya benar. Kok tapi bisa gak masuk akal gak? Bukan masuk akal gak? Bisa terjadi gak kalau semua baju itu bisa kita ganti warnanya? Jadi kayak dijual paket pilot di game RPG itu semua ada tuh. Kalau misalnya kita beli custom apa, beda-beda, tapi kita bisa ganti warnanya. Nah dari warnanya itu satu paket tuh kayak ngegacha lagi. Misalnya ini boxnya nih, kita buka, kita dapat warnanya biasanya warna ungu semua, kayak ada ungu yang ini, ungu yang ini gitu. Kayak Black Desert kemarin sih aku main kayak gitu ya, dia bisa semua kostum bisa ganti warna sendiri gitu. Bisa kita atur. Itu kalau lu kayak di Warriors tuh kayak chroma packs lah. Benar. Itu masuk akal gak? Kalau masuk ke Free Fire maksudnya bisa gak? Apa jadi berat? Kita bisa kan, itu bisa dipikirin sih. Kita emang kalau misalnya itu sesuatu yang kalau dari data kita lihat player emang mau, bisa aja kita kesana. Itu keren, semuanya kan bisa item gitu. Ini kita pakai bundle Elite Pass baru, tapi kita ganti warnanya item semua. Wah itu menurut gua keren. Ada merahnya di mana? Mungkin kalau misalnya nanti lagi 17 Agustus bundle apapun kita itu, tapi kita jadiin merah putih, bajunya merah, bawahnya putih, itu gokil banget. Dijual misalnya 500 diamond palet package, ya kan, tulisannya kan palet package tuh pasti. Tapi judi ngegacha, pas kita buka itu warnanya random. Itu kayaknya menarik tuh. Jadi kita nggak bisa pilih warnanya. Kami emang gacha gaming ya. Gacha gaming. Tapi itu menarik sih. Terus juga bos, Nah, kalau mod itu ya setahu gua itu bolehnya itu di game offline doang. Dan itu pun kalau misalnya kalau misalnya developernya tahu sebenarnya nggak boleh. Nah tapi sekelas kayak Monster Hunter aja game offline tapi bisa online ketemu orang, lu pakai config atau mod yang hitungannya bikin badan lu berubah atau baju lu berubah, tapi untuk diri lu doang emang ngeliatnya itu bisa kena ban karena tetap berhubungan, tetap online. Apapun itu yang online, even itu nggak ngerugin orang, tetap bakal bisa kena ban. Misalnya gini lah, kita izin mau pakai lagu ini sama orangnya, sama musisinya. Orangnya udah bilang iya, tapi dia punya mesin copyright masih jalan. Nah, gampangnya gitu lah. Iya. Kalau gue sih enggak, gue cuma gue kan suka lebih ngelihat aja sih, ngelihat kayak misalkan bukan kita sih, perkembangan sekarang gitu, bukan kita sih ya dari luar lah, cuman gue perhatiin kok ini didiemin beda-beda terus kayak gitu. Apakah boleh? Yang emotnya inkubator itu sedap kali ya. Jadi gue mau rangkum sedikit. Tadi kita ngomongin beberapa hal yang seru kan. Satu adalah ngomongin soal lagi. Dua, tadi kita ngomongin Mojil bilang, lu kenapa sih kalau bundle udah pernah dirilis tapi lu rilis lagi? Nah ini gue pengen ngejelasin lain dan gue pengen deketin lagi. Ada beberapa bundle yang sampai sekarang kita nggak mungkin rilis. Ada itu bundle so far sekarang ada dua. Satu adalah EP. Season 1. EP dari season berapa, lu mau bayar berapa duit, lu mau nyoba berapa duit, nggak mungkin gue lepasin ya. EP lu bisa pegang kata-kata gue. EP sampai sekarang kita nggak mungkin lepasin. Ya, kan? Jadi kayak lu ada masker Letda ada sekali keluar, itu bener-bener bukan kita mau lepasin tapi kita salah config. Kedua jadi masalah kolaborasi IP ya. Jadi barang-barang kolaborasi IP itu nggak mungkin gua rilis lagi karena itu kita ikat by contract. Nggak bisa lah. Kayak sekarang lu mau bayar gua bayar berapa, mau ngapain pun gue juga nggak bisa ngerilis bundle partner online lagi gitu. Assassin's Cross itu nggak bisa gue rilis lagi. Kalau suatu hari kalian ada yang bang, gue pengen ngetes ini, gue pengen bikin drama ini, gue pengen bikin cerita ini, boleh nggak lu masukin bundle itu ke account gue? Itu lain cerita. Cuman bundle ini nggak mungkin masuk ke store lagi. Kalau misalnya masuk ke shop lagi kan berarti Garena masih bisa dapat keuntungan dari brand tersebut padahal kontraknya udah habis. Ya itu pelanggaran termasuknya. Tapi kalau misalnya kita misalnya kayak dari Garena ngirim ke konten kreator skinnya itu nggak apa-apa, itu kan hitungannya Garena udah ada tekstur skinnya ngasih ke konten kreator untuk dibikin konten, itu bukan dijual lagi. Beda. More like gini lah. Jadi kalau gua ngirim skin ke konten creator itu kan gua nggak monetize, jadi gua nggak dapat duit dari sana. Nah itu lain cerita. Cuman kalau misalnya gua jual lagi itu namanya gua udah monetize dan secara kontrak gua nggak boleh. Jadi
itu tenang aja, nggak mungkin kejadian. Nggak bakal kejual lagi kok. Beli semua. Yang kejual lagi itu bandel Budi. Ayo. Jadi lu kalau ngomongin kayak RO, lu ngomongin ACDP, ngomongin OPM, ngomongin AOT, itu fix limited lah. Limited edition guys, makanya beli nanti pas udah keluar. Tung bandel gue season 1. Nah, montal tuh aman. Yang masker itu Nggak akan keluar. Itu nggak mungkin kita rilis lagi. IP itu sakral. Topeng bang. Nggak bisa. Elite Pass tidak bisa dikeluarkan. Bundle-bundle yang biasa dikeluarkan itu yang biasa dikeluarkan. Elite Pass itu sakral. Sakral. Nah, makanya biar sakral itu tulisan Elite Pass jangan hilang pas season berapa kok dari season 1 jadinya. Iya, biar sultan bisa. Nah, bisa flexing lebih mantap kan. Yang lain flexingnya yang lain pas dipencet cuma 3 digit, gua kan 5 digit, 6 digit. Jadi lebih gitu kan. Jadi banggalah kalian jadi player lama ya. Iya dong. Gak ada bocil yang bilang config, ya kan? Ya, Dan iya ujung-ujungnya caranya beli ya. Sama itu tuh bos, hadiah naik level kalau bisa bos, kulkas. Iya dong, masa gol tiket apa bos? Parah sih, tapi hadiah naik levelnya tuh terlalu parah menurut gue ya. Iya. Susah loh. Kayaknya lebih oke kalau hadiah naik level itu kayak seperti apa ya mungkin ya, box yang isinya ada mungkin ada kesempatan buat dapat bundle yang ungu lah gitu loh. Tapi kesempatannya kecil aja, sisanya barang jelek gitu kan. Jadi Kan bisa level kebanggaan sendiri bro. Itu namanya lu kalau level 30 versus kayak misalnya Budi yang udah level 70-80, artinya kan Budi udah player lama. tapi hadiahnya parah. Itu gol tiket permasalahan di hadiahnya bos, hadiahnya. Itu parah sih ini. Dapat mancis, ibaratnya gitu. Ya Allah, lu masalah hadiah mah diamond buat lo orang juga ya berapa sih gitu. Enggak, ini kan maksudnya kita mewakilkan player banyak yang komplain. Nah cuman masalahnya level itu kan cuman bisa dilihat jarang lah maksudnya. Cuma jadi kalau misalkan sumpah mah ada appreciate kayak misalkan sejenis topeng lah, jadi orang bisa lebih jelas melihat kalau dia itu level 90 gitu. Suatu kebanggaan diri sendiri gitu bos. Bisa juga ya. Jadi level 80 ntar dapat achievementnya apa? Ya nggak bisa orang lain beli pakai diamond. Iya Nih aku ada ini nih. Ada. Masalah level memang ngeri banget. Mungkin ini ya kayak ada topi yang tulisannya level 70. Jadi kan ada ini ada pengejaran gitu. Gua mau level segini. Kayak kita ini keren master dapat baju ini. Contoh ini kok kayak Wild Rift ya. Level 40 lu dapat border sendiri gitu. Bordernya tuh menandakan lu udah senior banget, udah level 40. Bordernya tuh keren banget. Nah, kalau di Free Fire mungkin di level berapa itu bakalan dapat border khusus yang tulisannya lu menandakan udah level segitu. Itu menarik banget sih. Dibanding kayak ya Gold Royal. Gold Royal kan nggak ada spesialnya, lu habis gitu. Nggak ada yang bisa kita simpen dan kita kayak weh pamerin nih. Ya kan kayak lucu kan bocil. Weh gue udah level 50, lihat no Gold Royal gue keren kan, lu harus lihat tuh Gold Royal gue itu keren banget. Artinya mereka semakin bersemangat untuk bermain mengejar level itu bos. Level. Border juga bagus tuh idenya. Border sih, kalau nggak border ya kulkas lah. Ini batch albumnya udah bagus nih, batch albumnya. Tapi kenapa berhenti di season berapa ini? Kulkas beneran. Kulkas Enggak lah bos, bercanda bos. Bercanda. Maksudnya yang bisa dipajang gitu kok. Kayak loot crate, jatah, loot. atau apa. Oh kulkas tuh loot crate. Misalkan enggak, itu kan tadi bercandaan gue mau. Bercandaan bos, biar kita nggak kaku bos. Serius mulu si bos nih. Itulah Garena guys ya. Jadi apa yang gua hargain terhadap Garena itu, mereka itu benar-benar ngedenger playernya, bahkan konten kreatornya juga. Jadi kalau kalian ada apa-apa ya bisa kita yang wakilin gitu. Kayak tadi seperti Frontal yang ngomongin tentang gameplay, gue yang ngomongin tentang perihal badge. Biar kita player lama ya, yang udah beli badge dari season 1 lebih ke highlight, lebih ada historinya ya kan, daripada bocil-bocil 10 digit. Dan dari Budi juga tadi ada yang emulator, banyak lah semuanya diwakilin gitu. Dan untuk yang perihal di part pertama mungkin kalau kalian lihat kita ada ngomongin ke satu pihak doang, sebenarnya enggak, itu biar semuanya jelas aja. Karena kan seperti yang kita lihat, ngapain sih pakai polisian gitu loh. Kita di sini kan cuma main game. Kita di content creator Free Fire juga ingin ya biar makin besar dan makin sehat dan makin senang dan makin seru pastinya. Dan ya sampai sini aja dulu video kita kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.